Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Atorik Mudofir dengan NRP 500120194 dari Fisika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latihan soal pada mata kuliah Fisika, Radiologi, dan Dosimetri. Diberikan soal sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, sebuah wadah terkena radiasi gamma sebesar 1,25 mega elektron volt. Nah, pada titik tertentu fluensnya itu sekitar sekian, yaitu 2,1 kali 10 pangkat 11. Nah, dengan asumsi CPE atau Charge Particle Equilibrium, nah, kemudian berapa dosis yang diserap pada saat ini? Nah, untuk mencari dosis yang diserap, perlu diketahui jika ada objek yang dikenai radiasi, maka ada total energi yang diserap pada objek tersebut. Maka dicari dulu energi serapnya atau C-nya dengan mengalihkan eh, pancaran radiasi dan fluence. Kemudian didapat sekitar 2,615 kali 10 pangkat 11 dan diubah terlebih dahulu ke satuan energi. Kemudian sekarang mencari dosis serapnya dengan mengalihkan energi serap atau si tadi dengan mass coefficient absorbed. Kemudian didapatkan sekitar sekian. Nah, untuk yang mu n per rho-nya itu karena tidak diketahui maka diabaikan saja. Kemudian berlanjut ke soal nomor 2. Seberkas foton memiliki koefisien atenuasi linear atau mu sebesar 0,03. Kemudian dihitung fraksi yang ditransmisi melalui lapisan bahan dengan ketebalan sebagai berikut. Nah, pertama menggunakan persamaan delta n yaitu sama dengan mu minus mu dikali n kali delta x. Kemudian dengan persamaan kedua itu dengan rumus n sama dengan n0 dikali e pangkat minus mu x. Nah, dari kedua persamaan tersebut kemudian nanti akan dibandingkan. Nah, diketahui sekian sekian sekian, maka pada yang ketebalan 5 mm kita ubah terlebih dahulu menjadi 0,5 cm. Nah, untuk yang pertama, untuk persamaan yang pertama, kita mencari dulu delta N-nya. Nah, kemudian eh, nanti bakal diketahui juga nilai N-nya. Sehingga didapat untuk yang persamaan pertama itu sekitar 0,985 NO. Nah, setelah itu dibandingkan dengan persamaan yang kedua, dengan substitusi sederhana, sehingga didapat nilai dari yang persamaan kedua ini sebesar 0,98 NO. Nah, hal ini eh, sama nilainya antara persamaan satu dan persamaan dua. Nah, bagaimana untuk yang eh, ketebalan 1,5 cm? Sama seperti yang tadi kita cari dulu untuk persamaan yang pertama delta n, kemudian n didapat. Maka untuk persamaan yang pertama ini nilainya itu 0,956 NO. Kemudian untuk yang persamaan kedua yaitu eh, sekitar 0,955 NO. Nah, ini eh, beda, ini sebenarnya ada tipe eh, harusnya 0,955 NO. Nah, ini terdapat perbedaan sebesar 0,001 NO. Perbedaan ini dalam ordo 10 pangkat minus 3 dan mungkin bisa dijadikan toleransi errornya. Nah, sementara itu untuk yang ketebalan 20 cm itu untuk yang persamaan pertama itu bernilai 0,625 NO dan persamaan yang kedua itu sama nilainya yaitu 0,625 NO. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk baik menggunakan persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua itu akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk soal yang nomor 3, seberkas sinar X berenergi rendah dengan laju fluence 5,3 kali 10 pangkat 5 menyinari plat aluminium secara tegak lurus dan diserap seluruhnya.
Nah, untuk yang pertama, berapa energi yang diserap per sentimeter eh, kuadrat dalam 3 menit? Nah, di sini kita menggunakan eh, persamaan ini dengan 3 menit berarti 3 dikali 60 detik. Maka didapat yaitu untuk energi yang diserapnya sebesar 954 kali 10 pangkat min 5. Itu untuk energi yang diserap per sentimeter kuadrat dalam 3 menit. Nah, kemudian kita mencari rata-rata kerma untuk tumbukan di seluruh medium dengan ketebalan 4 cm dan massa jenisnya 2,7. Nah, diketahui bahwa KC itu sama dengan si aksen per M. Nah, M ini kita ubah terlebih dahulu menjadi rho dikali L. Nah, kenapa rho dikali L? Karena tadi sudah ada sentimeter kuadratnya. Eh, Kemudian kita substitusi di mana rho-nya ini tadi 2,7 dan L-nya ini 4 cm. Sehingga didapat eh, sebesar 0,883 Gray. Oke, nah untuk yang C ini karena diasumsikan tidak ada elektron yang masuk atau keluar dari plat, maka kondisinya itu kita anggap sebagai kondisi CPE. Sehingga eh, dosis rata-rata yang diserap itu akan sama dengan nilai dari KC atau rata-rata Kerma. Sehingga untuk dosis rata-rata yang diserap itu bernilai 0,883 Gray. Sekarang berlanjut ke nomor 4. Sebuah foto mempunyai 3 jenis koefisien penyerapan yaitu mass attenuation coefficient atau mu per rho, kemudian mass energy transfer coefficient atau mu transfer per rho, dan mass energy absorption coefficient. Nah, kemudian disuruh membandingkan antara yang mass attenuation dengan transfer coefficient, kemudian antara absorption coefficient dengan transfer coefficient. Nah, acuannya tetap sama ya, yaitu yang transfer coefficient. Nah, diberikan sebuah grafik timbal seperti ini. Nah, pada mass attenuation itu yang attenuation coefficient itu grafiknya itu cenderung fluktuatif. Nah, fluktuatif di sini bernilai berubah-ubah ya. Tapi di sini tidak yang fluktuatif seperti ini, tapi dia suatu saat nilainya itu akan naik, akan maksimum. Nah, kemudian bisa dilihat eh, pada rentang 0,01 sampai 1 itu ia bernilai konstan. Nah, kenapa konstan? Karena yang transfer, yang koefisien transfer dan yang absorpsinya itu seiring. Nah, sampai akhirnya dia akan menurun dan yang menurun ini yang mass yang mass attenuation coefficient. Sorry yang mass eh, yang mass energi maksudnya. Nah, yang menurun itu yang mass energi absorption. Nah, eh, kemudian untuk yang nomor 5 dengan laju cacah sebesar sekian pulsa per menit dengan sumber tertentu menghasilkan foton dengan energi sebesar 0,662 mega elektron volt. Nah, berapa cacah per menit yang didapat antara 30 sampai 40 eh, kilo elektron volt.
Di sini maksudnya itu nomor 5 ya. Eh, ada salah penulisan nomor. Untuk yang nomor 4 itu ada di paling belakang. Nah, diketahui A1-nya itu atau laju cacah itu sebesar 0,45 kali 10 pangkat 6. Kemudian eh, S1 atau energi fotonnya sebesar 0,62 mega elektron volt. Sehingga diubah dulu ke satuan energi menjadi 0,662 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Nah, karena pada rentang 30 sampai 40, maka kita cari tengahnya dengan 30 ditambah 40 bagi 2, maka eh, 35. Nah, sehingga pada E2 itu nilainya itu 35 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Nah, untuk eh, yang pertama kita mengukur dulu setiap foton ke-10 dan tidak bergantung pada energi. Nah, didapat dengan dengan eh, cacah per menit yang dapat pada foton dengan energi antara 30 sampai 40 elektron volt. Itu tadi kita anggap sebagai yang 35 itu. Sehingga didapat sekitar 0,51 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Nah, kemudian detektor diasumsikan mengukur tiap beta energi foton sehingga eh, kita cari dulu koefisien waktu paruhnya, yaitu dengan eh, koefisien waktu paruh yaitu sekitar 0,14. Oke, oke untuk lambda itu merupakan laju peluruhan atau laju pencacahannya. Nah, eh, sumber, karena sumber maka berhubungan sama A0-nya. Nah, untuk mencari A0 maka cari dulu waktu paruhnya. Nah, eh, lambdanya itu sama dengan laju peluruhan atau laju pencacahan dengan eh, T atau waktu paruhnya itu sebesar sekian dan didapatkan lambda sebesar 0,14 mm. Nah, kemudian dicari jumlah foton pada A2 dengan mengalihkan N2 dengan lambda sehingga didapat nilai N2 yaitu sebesar 6,08 kali 10 pangkat 7 mm pulsa per menit. Kemudian selanjutnya dicari jumlah foton awal yaitu dengan eh, N2 sama dengan N0 kali E pangkat minus lambda T. Nah, awal mula N0 E pangkat minus lambda T ini dari eh, X sama dengan min 1/N dN per dt. Sehingga hasilnya nanti eksponensial. Nah, kemudian dengan substitusi sederhana kita mendapatkan nilai dari N0 yaitu sebesar 2,46 kali 10 pangkat 8 mm pulsa per menit. Nah, kemudian didapatkan aktivitas sumber A0-nya atau aktivitas sumbernya
itu sebesar 3 kali 10 pangkat 7 pulsa per menit. Nah, sekarang berlanjut ke nomor 6. Diketahui eh, di sini Anda telah terpapar sumber radioaktif yang memancarkan 10,5 foton per detik. Nah, kita anggap sebagai DN per DT. Nah, di sini diketahuinya masih DN per DT karena eh, terbiasa pada materi nuklir. Nah, sementara untuk radiasi dan dosimetri ini kita menggunakan desi per DT, devi per DT. Kemudian cari terlebih dahulu fluence rate-nya, baru eh, waktunya. Nah, untuk yang soal yang pertama itu 6A, maka didapat eh, fluence keseluruhan yang diterima itu sebesar 200.000. Nah, DT di sini itu kita tahu bahwa V sama dengan dx per dt, sehingga dt sama dengan dx per V. Dan untuk fluence keseluruhannya didapat dengan menggunakan integral, yaitu yang tadi sebesar 200.000. Nah, kemudian jika sinar X yang diukur pada titik P adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 7 foton per cm kuadrat S mega elektron volt, kemudian yang terdistribusi secara merata itu 10 hingga 20 mega elektron volt. Nah, berapa fluence rate di P? Kemudian berapa fluence dalam selang waktu 1 jam? Nah, di sini kita cari dulu fluence rate-nya, baru ke selang waktunya. Nah, untuk fluence rate-nya itu seperti yang sebelumnya, yakni paparan sama dengan laju fluence dikali dengan sumber. Ya, ini. Paparan sama dengan laju fluence dikali dengan energi sumber. Kemudian nyari eh, fluence-nya dibalik, kita abaikan dulu integralnya. Sehingga fluence rate didapat dari banyaknya waktu per rate. Nah, kemudian diintegralkan sehingga didapat eh, sekian. Nah, kemudian baru kita nyari selang waktunya selama 1 jam. Tinggal dikali dengan 3.600 detik sehingga didapat 2,8 sekian sekian. Nah, sekarang berlanjut ke nomor 7. Eh, terjadi transfer seperti di sini terdapat, ya pokoknya terjadi transfer seperti di efek Compton, maka disimbolkan untuk yang R out. Di sini untuk yang R out-nya, untuk yang H out, untuk yang R out itu, nah ini, untuk yang R out itu sama dengan HV2. Nah, kemudian kita cari, yang pertama itu mencari energi transfernya dulu, yakni dengan mengurangi R in dan R out. Nah, untuk yang uh, sigma Q ini karena tidak ada muatan yang terproduksi, maka akan bernilai nol untuk semuanya dalam semua keadaan. Nah, sehingga untuk yang energi transfernya didapat sebesar sekian. Nah, dengan
Net energi transfernya juga didapat dengan mengurangi R in dengan R out, maka didapat sekian 0,785 mega electron volt. Kemudian yang terakhir energi imparted. Nah, energi imparted ini energi masuk dikurangi energi keluar. Nah, sehingga didapat sekian mega electron volt. Kemudian jelaskan dengan singkat dan beri contohnya tentang sekuler equilibrium, transient equilibrium, dan no equilibrium. Nah, di sini untuk yang sequel equilibrium merupakan situasi di mana jumlah isotop radioaktif itu konsisten karena laju produksinya sama dengan laju pelurunya, sehingga dapat dilihat contohnya itu pada 81 Rb atau rubidium dengan 81 Kr. Jadi tidak ada peluruhan dari uh, pohonnya. Nah, untuk yang transient equilibrium itu merupakan situasi di mana kesetimbangan dicapai oleh pasangan isotop radioaktif yang dimana pada transient equilibrium ini yang bagian anak itu lebih singkat daripada induknya. Nah, untuk contohnya itu yang Ra dengan ini, maka yang anaknya itu lebih singkat. Nah, berbeda dengan yang no equilibrium, yang mana merupakan keadaan di mana waktu paruh induk lebih pendek dari paruh waktu anaknya, sehingga tidak ada keseimbangan karena rasio anular induk dan anak tetap konstan. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini. Nah, karena induknya tetap, karena induknya singkat, maka nanti grafiknya akan ada di sini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.